tahun 2015 yang lalu, saya kebetulan ikut kongres kesenian. Yang ketiga itu kongres kesenian, awalnya mau 5 tahun sekali, jadi 10 tahun sekali, dan kongres ketiga ini saya ikut. Tah, sebentar. Biasanya kongresnya setahun sekali. Nah, ini 10 tahun sekali gimana ceritanya? Kan Mang? kongres ngawangkong teh beres-beres. Ya, kongres kanggung Kongres tuh teh ngawangkong beres-beres. teh beres-beres. Iya, aku majar deh. Jadi pada saat itu diposisikan bahwa pemerintah tidak lagi sebagai antagonis lawan dari kebudayaan ya, dan kesenian gitu. Sebab selama ini mungkin yang saya kenal ya, yang saya tahu bahwa posisi negara di kesenian dan kebudayaan itu tidak hadir secara utuh, baik nuraninya maupun fisiknya. Yang hadir negara itu hadir di kesenian dan kebudayaan itu hanya di soal perizinan. Ngabangun gedung kesenian dan sebagainya itu harus ada izin. Tetapi pada prak-prakan namanya tidak hadir mereka. Begitulah pemerintah. Artinya bahwa kebudayaan termasuk di dalamnya gedung-gedung bersejarah heritage salah satunya ya. Dibutuhkan sebetulnya undang-undang untuk memajukan pemajuan kebudayaan, tapi ternyata undang-undang pemajuan kebudayaan itu baru ada tahun 2017. Meskipun itu diperlukannya ada untuk payung hukum. Tetapi kembali lagi ke masyarakat dan nafsu manusia. Jadi kebudayaan itu adalah hasil rekayasa manusia, hasil rekayasa kelompok manusia yang kemudian bisa berubah. Berubahnya itu oleh mindset, bukan oleh akal dan nalar. Akal dan nalar mah tetap ada pada manusia, tapi mindset. Misalnya gedung-gedung kesenian gedung-gedung heritage di Bandung misalnya. Itu butuh sebetulnya wadah yang disebut hukum tadi supaya ada alur yang jelas. Tapi anu memelihara mah tetap manusia. Dan manusia mah yang memelihara itu wajib. Di Bandung misalnya ada gedung kesenian Rumetang Siang dikelola oleh sekarang Disparbud. Kemudian ada Indonesia Menggugat, ada Majestic, ada gedung Homan dan sebagainya. Mungkin ada sekitar sejumlah bangunan di Bandung yang kemudian keberadaannya seperti tidak ada. Padahal ada. Padahal ada gitu. Nah, contohnya gedung Indonesia Menggugat, kalah ngarokola. Siap, lanjut. Itu kan milik pemerintah. Milik pemerintah tahun 2002 kemudian direnov dan diperuntukkan untuk diskusi. Untuk pameran, untuk apalah. Yang tidak boleh itu kegiatan politik secara praktis ya, dari partai politik dan sebagainya. Nah, saya, Ahda Imron, Mang Herwana dan beberapa orang lah di sana mencoba untuk memberikan solusi, menawarkan diri untuk mengelola gedung, bukan mengelola keseluruhan, tapi mengelola norek minjem gedung eta. Supaya kita ini kan seniman, budayawan, dan tahu saha norek pinjem teh untuk kegiatan apa gitu. Nah, pemerintah hanya dibutuhkan legalitasnya, tapi itu disetujuan. Nah, belum lagi gedung Rumetang Siang itu kasihan karyawan-karyawan yang di sana yang sudah lama bekerja di sana. Banyaklah gedung-gedung yang kemudian Majestic berubah dari bioskop, kemudian dari gedung kesenian, sekarang gitu. Futsal. Nah, ini kan sangat mengerikan sekali. Ironis. Ironis. Sementara di Kongres tahun 2015 itu, yang saya catat dalam pikiran bahwa mau menjadikan kesenian sebagai strategi ujung tombak kebudayaan. Nah, gedung-gedung ini sebetulnya selain untuk kesenian dan kebudayaan juga bisa sebetulnya sebagai ujung tombak kota Bandung, sebagai landmarknya kota Bandung. Betul. Tetapi kemudian hilangnya kenapa? Oleh saya katakan tadi mindset manusia. Hayang ngedirikan hotel. Dirikan hotel dengan perizinan dan sebagainya. Jadi
Kalau soal perizinan yang itu gampang emang ya? Gampang. Gampang lah. Soal jin. Tapi ruhna jadi leungit gitu. Sangat memprihatinkan lah, memprihatinkan. Betul. Gitu. Belum lagi kebudayaan di Jawa Barat ya Sunda katanya. Semakin hilang, semakin hilang gitu. Betul, Mang. Gunung Palaguna. Gunung Palaguna. Itu pernah kita seniman protes supaya kan eta teh dijadikan hotel ku PT Anu gitu. Dijadikan hotel, sebaiknya seniman itu kan memprotes supaya dijadikan lahan hijau. Di tengah kota kan Bandung geus lahan hijau ketua Babakan Siliwangi Betul. Sangat minim sekali. Nah, sampai ke ayeuna terlantar kan Palaguna. Dijadikan tempat parkir malahan kan siang-siang di dinya mah loba hantunya. Di alun-alun teh loba hantu. Dijadikan uka-uka unggul ya mah. Wah. Begini, yang namanya perubahan itu kan abadi. Mau tidak mau budaya itu kan berubah. Budaya saya katakan tadi sebagai hasil rekayasa manusia yang menyentuh di dalamnya ekonomi, kesenian, kemudian agama. Betul. Contoh di ekonomi, baheula mah meuli minuman teh atau can aya minuman kieu nya. Meuli beas, ditukarnya itu dengan barang lagi. Misalnya meuli beas ku kopi, barang ku barang. Konsepnya barter lah ya. Barter baheula mah. Kemudian perkembangan berikutnya kudu ku dieu wae. Cash. Teu meunang henteu kudu cash. Itu budaya. Ya, dan berubah. Kemudian ayeuna mah kan teu kudu ku cash. Buat meuli kopi transfernya kurang ayeuna. Betul. Erek ka pasar, baheula mah seluruh ka pasar. Ayeuna mah kan online. Nah, itu budaya akan berubah. Betul. Selalu berubah budaya itu. Banyak. Kemudian di agama, menyentuh soal budaya agama. Wayang golek itu diciptakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian ada yang mengharamkan, eta mah lain tina Islam. Budaya wayang golek mah. Betul. Nah, itu berbenturan dengan agama, padahal agama sendiri sangat lentur, sangat membolehkan, fleksibel. Ada agama mah tidak ini ya, sepanjang itu bermanfaat. Kemudian nyawer. 7 bulanan baheula mah 7 bulanan, namun keur hamil teh meuli rujak ku kenteng gitu nya. Dan itu sudah tidak ada lagi. Sudah ada lagi. Tahun kemarin lah, tahun ayeuna tahun 2020, kebudayaan yang menyentuh soal agama juga ngabuburit eueuh. Kan itu teh budaya. Nah, ada orang yang menentang ajaran Islam Nusantara. Sebetulnya Islam Nusantara itu adalah Islam yang berwawasan tentang kebudayaan di Nusantara. Misalnya, Mang Budi tinggal di Cicaheum, Islam Cicaheum tentu yang dipakai budayanya. Saya di Cijerah, Islam di Cijerah. Bagaimana kebiasaan adat-adat. Nah, Islam di Mang Budi misalnya sok aya bedug, sancan nanti lah duhur atau tok dur. Nah, itu budaya teu meunang. Ada yang itu ada yang mengharamkan seperti itu, memang tidak ada, tetapi akan menjadi ciri kebudayaan teh eta halus gitu untuk mengingatkan manusia. 7 bulan terus sungkem katanya dan sebagainya. Itu di bidang agama. Kemudian permainan mulai anak-anak kan orang ayeuna geus eueuhnya sorot gaplok. Sorot gaplok lain ya bukan. Sorot ku batu teh mang bebentengan. Uting sumput galah. Naon deui nya? Main kaleci teh. Ngolongok gitu nya. Terus sondah. Terus congklak. Ya, kalau budak baheula udah. Perkembangan kekinian, permainan-permainan budaya tradisi itu oleh Unpad aya olimpiade, nah sih namanya. Olimpiado. Ya, benar. Dan itu menjadi mahal. Jadi tidak ada lagi di masyarakat. Misalnya baheula mah lamun panen teh aya upacara-upacara tertentu gitu ya. Dan itu kemudian diharamkan oleh sebagian orang yang pengetahuan kebudayaannya mungkin minim. Sengaja mungkin ada orang yang menciptakan agar masyarakat Indonesia itu lupa dengan akar budayanya. Akar budaya Indonesia itu eta lamun di Jawa Baratnya salih asah, asih, asuh. Ya, gitu. Dengan darah berkumpul kan enak hes emang Aisyah.
Ya kalau orang Sunda bilang, orang Jawa bilang aing-aingan. Seetik-seetik lamun ayeuna naon di apa namanya itu disundut seetik jadi chaos. Nah, itu Mang. Tapi kalau dulu dengan konsep berkumpul, kenal dengan tetangga, kenal dengan ini, kadang-kadang kalau ada dimusyawarahkan. Ya. Di Indonesia tuh, Bang. Ya sebetulnya itu kita dikalahkan oleh modernisasi dan globalisasi yang menggeser kebudayaan itu. Kita dimudahkan oleh teknologi yang sangat canggih dan kita harus menikmatinya. Tetapi menikmati teknologi itu juga jangan poho karena purwadaksi. Kembali ke mulang ke asal itu. Betul. Kita tahu misalnya Persib itu bukan agama, Persib bukan agama, olahraga. Tapi sok Persib dihina. Waduh, itu luar biasa. Itu menjadi tradisi yang sangat kuat. Kemudian, itu budaya itu tidak bisa dihilangkan. Ulah ngahina Persib. Modernisasi dan globalisasi ini menggeser kebudayaan lokal di bumi Indonesia ini ke pinggiran budaya yang ke pojok-pojok memori kolektif masyarakat itu jadi lupa. betul. Misalnya, di sisi lain, rasionalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendominasikan kehidupan orang Sunda untuk mempermudah kehidupan orang Sunda sendiri. Tetapi kemudian resikonya sangat besar, yaitu hancurnya peran sosial, kemudian institusi-institusi keagamaan dan memudarnya tradisionalisme kesundaan. Ini yang sering kita lihat, misalnya gatrik, galah, perang gobang, rebonan, bancakan, ucing sumput, orayan, bebetotan, sedot gaplok, sondah, perpet jengkol, perpet jengkol jajah ya, karpet dijeretean dan sebagainya. Karpet bol. Nah, ini dikalahkan oleh kebudayaan K-pop. Nah, benar. Baheula sebelum PCD, kemudian aya nama aya nanti lah. Sebelum aya MP3. Aya PS, sebelum aya Sega. Sega. Terus berkembang ya, Nintendo itu. Dan kita dimudahkan untuk itu. Kemudahan itu sebetulnya tidak harus menggerus, tapi nyatanya menggerus kebudayaan itu sendiri. Itu yang mengerikan tuh itu, Bang. Contoh handphone lah. Seorang mahasiswa nge-WhatsApp dosena. Pak, saya mau bimbingan skripsi karena sebentar lagi mau beres kuliah. Itu misalnya teksnya itu. Tetapi oleh dosen teu kaharti karena dimudahkan. Pak jadi PK, saya jadi SY, disingkat. M jadi Mo. Pak SY Mo BBG bimbingan maksudnya. SKRF SE. Wah, kata dosen bingung lieur. Nah ini karena kemudahan itu bener, bahasa juga menjadi kacau. Jadi kreativitas masyarakat itu tergerus semua. Saya sering menerima WhatsApp itu dari kelompok alumni SMP gitu ya. Padahal mereka itu sekolah tinggi gitu, tapi ari nge-WhatsApp mah anggarnya kitu. Padahal yakinnya. Don SHT naon SHT sehati. Aduh. Canggih di CGR. Iya kayak itulah visualisasi orang Indonesia nya termasuk orang Sunda gitu. Dimudahkan dengan bahasa yang seperti itu, tapi jadi ngalieukeun oge. Ya, betul gitu ya. Itu istilahnya ya itu saya diundang untuk diskusi film budaya Sunda. Ketika hadir teu putar heula film teh da kesana jang launchingna tanggal sekian sebulan deui atau kumarek diskusi gitu. Nah, di situ menggambarkan katanya film yang berkebudayaan Sunda, latar belakang budaya Sunda gitu. Seharusnya lebih banyak lagi film-film yang mempunyai latar belakang budayaan Indonesia, lokal. Ya? Sunda, Batak-Batak dan sebagainya. Gitu. Apapun yang terjadi, kita kalau bahasa Sunda saja, kita kalau mau melihat sejarah Sunda kan harus ke Den Haag. Iya. Sebelum reformasi tahun 98, itu Bapak almarhum Asep Sunaryo sudah melakukan inovasi tentang wayang golek. Betul. Yang saat itu hampir punah. Betul. Kemudian berkembang dan lahirlah sekarang murid-muridnya. Inovasi wayang golek yang bisa muntah, Bang. Muntah dan sebagainya. Muntah mie, keren itu. Itu secara pakem tidak boleh, tetapi
inovasi mah Inovasi teu harus, sah betul, gitu. betul. Artinya wayang golek bisa diterima oleh masyarakat Ya. kan. Meskipun sekarang wayang golek memang jarang ya. Mungkin kemampuan masyarakat, Betul. tetapi menjadi bagus gitu. Yap. Banyak sekali lah yang harus kita benahi di budaya Sunda. Tokoh-tokoh seperti Kang Godi Suwarna, Cecep Purdansa, Tetang Sumarsono, Darpan, Budi Rahayu, kemudian Pak Hawes Jawan. Mungkin mereka lebih tahu di lapangan tentang itu dan mereka memang bertugas untuk melestarikan. Tetapi tetap pemerintah juga harus ikut campur dalam hal ini. Lamun henteu mah tetep tergerus apa ya? Kebudayaan itu tidak murah, mahal sekali. Betul. Mahalnya itu pemeliharaan hati nurani, akal dan pikiran yang sehat. Kemudian dari waraga dana berbentuk uang juga perlu itu. Nyar lumar misalnya, Kang Godi mencetuskan itu untuk melestarikan kebudayaan nyar lumar itu nengan naonnya naon lumar teh jamur. Dan ada ronggeng gunung. Nah, ronggeng gunung di situ dirayakan nyiar lumar dan sebagainya. Ini perlu bantuan pemerintah juga. Perlu perhatian lah, perhatian minimal perhatian heula lah da ngabantuan sok hese. Hesenya Kang Godinya. Iya, benar. Ini nyiar lumar untuk Kang Godi Suwarna. Ribuan kalong dasana gede kawali ting jararit. Lalu hening dihempas adzan maghrib. Malam buta. Hanya cahaya cempor dan obor. Tetapi tetabuhan dan suara-suara nadom menjadi cahaya menyebar kemana-mana. Tengah malam tiba. Saatnya ngibing bersama Biraspi. Cahaya semakin terang memancar dari kepalaku, dari kepala Godi Suwarna. Cahaya juga nampak dari rengkeneknya Yusep Muldiana. Cahaya resah dalam hati Hadi AKS. Di sudut Astana Gede, cahaya itu menangis. Siapa kamu? Tanyaku. Lalu tanganku menuntunnya ke tengah lapangan. Akulah Lumar, katanya. Kenapa kau menangis? Tanyaku lagi. Aku tak diajak ngibing. Manusia suka lupa purwadaksi, lupa cahaya akhirat. Jawabnya. Cahaya itu menghilang. Tiba-tiba John Heryanto mengabejaku ngibing, mengelilingi api unggun. Biraspi terus ngahaluang. Hujan guyur gening sok salah lembur. Kaedanan kurandang ora. 5 Juli 2012. Merinding gua dengarnya, Mang. Kaedanan